Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan tanpa alasan ketika memutuskan bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah pada saat itu ya, sebagai tonggak ya, sebagai awal ya, dari penanggalan dalam Islam. Jadi kita ingat kisah waktu itu pada masa pemerintahan Umar. Di antara kebiasaan Umar itu, yang waktu itu beliau rajin sekali mengirimkan surat ke beberapa kepala daerah. Saat itu ada 7 atau 8 kepala daerah dikirimi surat oleh Umar. Mengapa Umar mengirimkan surat? Karena waktu itu belum ada WhatsApp. Ya, kalau ada WhatsApp kan tinggal broadcast beres urusan kan. Waktu itu kan belum ada Telegram, ya, belum ada Instagram dan yang lainnya. Maka Umar ya, untuk menyebarkan ta'limat, pengumuman, informasi dari pusat kekuasaan Islam di Madinah, maka beliau mengirimkan surat ke berbagai kepala daerah, penguasa daerah-daerah tersebut. Ada Basra, ada Kufa, ada Mesir, ada Syam, ya, ada Oman dan beberapa wilayah yang lainnya. Adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang waktu itu ya, diamanahi menjadi kepala daerah Basrah, di daerah Basrah. Ya. Nah suatu saat ya, dia mengeluh kepada Umar bin Khattab, ya Umar, Anda ya, sering sekali mengirimkan surat kepada kami, entah perintah, entah pengumuman, atau mungkin ralat dari kebijakan yang ada sebelumnya. Sehingga surat tersebut teman-teman sekalian numpuk. Ya. Nah kami bingung. Ya. Kadang surat tersebut nyelip antara satu dengan yang lain sehingga ya, tidak tahu mana yang duluan dan mana yang belakangan. Kata Abu Musa Al-Asy'ari kira-kira, ya Khalifah, Anda sering sekali mengirimkan surat dan sehingga surat tersebut numpuk. Ya. Bingung mana yang duluan dan mana yang belakangan. Mbok ya dikasih tanggal, kata Abu Musa. Kata Umar, benar juga nih, ya, benar juga. Makanya kalau teman-teman suatu saat kirim surat kasih tanggal ya, sehingga ketahuan ini suratnya kapan. Jangan-jangan sudah kadaluarsa. Maka dikumpulkanlah ahlul masyurah, ya, tim yang mendampingi Umar bin Khattab untuk membicarakan penanggalan pada waktu itu. Ya, berbagai usulan muncul. Ada yang usulkan kita mulai penanggalan dalam Islam dari lahirnya Rasulullah sebagaimana kebiasaan orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani. Ya, mereka menjadikan lahirnya Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu sebagai awal penanggalan Masehi. Ya. Kemudian yang lain mengusulkan agar dimulai dari wafatnya Rasulullah. Yang lain mengusulkan dari sejak Nabi mendapatkan wahyu dan berbagai usulan yang lainnya. Namun akhirnya yang diterima adalah usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, ya Umar, saya usul bagaimana kalau ya, penanggalan dalam Islam ini dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Ya, dan itu dianggap sebagai peristiwa atau momentum yang sangat bersejarah dalam sejarah kehidupan baginda Rasul, dan Umar pun menerima. Ya, peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah itu dianggap sebagai tonggak awal penanggalan dalam Islam. Karena itu penanggalan kita disebut dengan hijrah. Ya. Nah, dulu belum ada, kalaupun ada penanggalan tapi belum ada penahunan. Tidak ada tahun. Kalau tanggal sudah ada. Ya. Buktinya ya mereka bisa puasa Ramadan. Kalau nggak ada tanggal kan gimana puasa Ramadan? Mereka bisa puasa Asyura 10 Muharram. Mereka bisa puasa misalnya Ayyamul Bid dan seterusnya, tapi tidak ada tahunnya. Ya, sehingga peristiwa-peristiwa besar itu dianggap sebagai sebagai patokan untuk menjadikan itu sebagai tahun. Karena itu belakangan ketika bahas misalnya kapankah terjadi perang Badar, maka akan dijawab 3 tahun setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Kapankah terjadi perang Uhud? 3 tahun setelah hijrah. Nah, jadi hijrahnya Rasulullah ini dijadikan sebagai momentum. Mengapa demikian? Nah, kita hubungkan dengan kemerdekaan. Karena sekalian,
Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat pada waktu itu, maka di situ kemudian mereka menemukan kemerdekaan dalam banyak hal. Mereka punya kemerdekaan untuk ibadah. Sebelum hijrah mereka nggak bebas. Jangankan sholat berjamaah rame-rame di Masjidil Haram, sholat ya, ngumpet aja kalau ketahuan bisa disiksa seperti Bilal bin Rabah. Ya. Jangankan ya, kenceng ya, mengumandangkan suara azan, membaca surat Ar-Rahman saja di luar rumah itu digebukin oleh orang kafir Quraisy seperti dialami oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya. Jangankan misalnya tawaf, melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya waktu itu memang belum turun syariatnya, dengan terang-terangan di Ka'bah, ya. Bahkan ketika baginda Rasul SAW pada peristiwa Hudaybiyah saja dilarang, enggak, jadi tidak punya kemerdekaan. Jadi ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ mereka punya kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah, kemerdekaan untuk menerapkan Islam. Ya, kemerdekaan untuk membangun peradaban,